Nyonya, Anda mau kemana? Kau tidak perlu mengikutiku. Aku jalan-jalan sendiri biar tenang. Anak 3 siapa ini? Sangat lucu. Aku sangat ingin memeluk mereka. Nenek, bagaimana kabarmu? Tidak bagus, nenek pingsan. Aku akan menelepon 115. Aku akan menelepon mama. Mama. Hanya dengan melihatmu, kau pasti seorang ibu dari 3 anak. Secantik mereka. Bibi, bagaimana kabarmu? Ini hanya penyakit lamaku. Tidak apa-apa, sekarang aku sudah benar-benar baik-baik saja. Berkat kalian bertiga anak-anak yang menyelamatkanku. Sama-sama, nenek. Mama sering mengajari kami untuk membantu orang lain dan menemukan kebahagiaan di dalamnya. Benar, nenek. Ini yang harus kami lakukan. Kamu benar-benar sangat beruntung, memiliki 3 anak yang begitu lucu, pintar, dan baik hati. Nenek, Mama tidak hanya punya kami bertiga. Mama punya 4. Kamu punya 4 anak. Di mana anak itu? Dia tidak datang, dia membantuku menjaga warung, membantumu menjaga warung. Lalu di mana ayahnya? Papa anak-anak sudah meninggal. Paman yang tampan sekali. Itu Papa. Kenapa ada 3 anak? Mama, bagaimana kabarmu? Bukankah aku hanya marah padamu? Jangan khawatir, aku tidak akan mati sebelum aku menggendong cucuku. Aku tidak akan pergi. Nenek ini sebenarnya. Mama, Papa. The film Kebetulan is sekali. translated and narrated by Perankan M suaramu. Media. Berhati-hatilah. Jangan sampai ketahuan. Ada apa dengan ketiga anak ini? Ketiga anak inilah yang menyelamatkanku. Jadi begitu. Papa, Kau memanggilku apa? Papa. Bisakah kamu menjadi ayahku? Kenapa kau ingin aku jadi ayahmu? Karena paman sangat tampan. Kalau begitu aku akan jadi ayahmu. Bagaimana dengan ayahmu? Mama bilang, Papa meninggal sebelum kami lahir. Dia seperti Siang. Tidak pernah melihat ayah mereka sejak kecil. Yakin, dia tidak mungkin ayah kita. Kenapa? Pria tampan biasanya tidak bisa diandalkan. Tepat sekali Mama juga bilang. Pria tampan bisa diandalkan. Ketika babi hutan bisa memanjat pohon. Xiao Kim, kau harus berpikir jernih. Jangan terpikat oleh ketampanan. Dan biarkan itu membutakan matamu. Kita harus pergi mencari Mama sekarang. Selamat tinggal, Nenek. Dadah. Cepatlah kamu pergi bersama mereka. Mama mereka pergi untuk mengambilkan aku, untuk menandatangani dan membayar. Pergi urus itu. Ya, Kamu pergi sendiri, penyelamat hidup ibumu. Bukankah itu pantas kamu pergi sendiri? Untuk berterima kasih. Baiklah, aku akan pergi. Itu kau. Suan Chen, Apa yang kamu lakukan di sini? mengapa dia ada di sini? Kamu sama sekali tidak boleh membiarkannya tahu. Xiao King dan mereka. Mungkinkah rumah sakit ini milik Presiden Suang? Kamu benar. Aku pemegang saham utama rumah sakit ini. Kalau begitu Presiden Suang seharusnya senang. Lagi pula, saya di sini untuk membawa uang kepada Presiden Suang. Kamu di sini untuk menemui dokter. Kamu terlihat seperti kamu tidak sakit. Apakah saya sakit atau tidak? Itu bukan urusanmu. The film Bagaimana was bisa itu bukan translated urusanku? and Kamu adalah narrated ibu by Siang. M Media. Jika kamu sakit, itu akan memengaruhi Siang. Cepat berikan Siang kepadaku. Presiden Suang, lupakan ide itu. Tubuh saya sangat sehat. Saya pasti akan hidup lebih lama dari Presiden Suang. Jika kamu tidak sakit, kenapa kamu lari ke sini? Mungkinkah? Saya tidak boleh datang untuk pemeriksaan fisik. Tapi Presiden Suang, mengapa kamu datang ke rumah sakit di tengah jadwal sibukmu? Mungkinkah kamu mendengarkan kata-kataku dan datang ke rumah sakit untuk berobat untuk masalahmu di area itu? Aku tidak punya masalah di area itu. Setiap pria mengatakan itu. Kamu. Presiden Suang, jangan khawatir, saya akan merahasiakannya untukmu. Presiden Suang, dapatkan perawatan yang baik. Terus semangat. Apa yang kamu lakukan? Karena kamu terus menekankan bahwa aku tidak bagus di area itu dulu. Aku pikir perlu bagiku untuk memberimu layanan purna jual. Jangan main-main.
Ini rumah sakit. Ini adalah rumah sakit yang kubuka. Tidak ada yang berani mengendalikanku. Kamu Mama, sama sekali tidak boleh membiarkannya tahu tentang keberadaan anak-anak. paman ini baik. Xiao Kim, berhentilah melihat. Tapi aku belum cukup melihatnya. Jika kau terus menonton di sini, Mama akan malu. Benar, kita tidak bisa memengaruhi penampilan Mama. Cepat pergi. Cepat pergi. Sepertinya kamu benar-benar lapar. Bukankah kamu bilang ingin memberiku layanan purna jual? Jadi saya langsung mengajukannya secara proaktif. Layanan purna jualnya tepat. Saya akan memberimu ulasan bintang 5. Selamat tinggal, Presiden Suang. Nyari saja, dia hampir The film was mengetahui Xiao King translated dan and keberadaan mereka. narrated by M Media. Orang itu pergi tanpa melihat mereka. Bagaimana bisa begitu? Orang itu menyelamatkan hidupku. Kita bahkan belum mengungkapkan rasa terima kasih kita. Bagaimana itu bisa diterima? Jangan khawatir. Bukankah dia sudah menandatangani? Slip tanda tangan pasti ada namanya. Dan alamat. Pergi periksa. Juga, bawa lebih banyak hadiah. Ya, Benar sekali. Kita tidak bisa membiarkan hati mereka menjadi dingin. Nah, gadis itu cantik. Dan dia orang yang sangat baik. Kamu harus menikahinya. Mama. Mama, tolong jangan di sini. Bermain mak tomblang. Dia sudah punya anak. Apa salahnya punya anak? Tidakkah kamu lihat betapa menggemaskannya ketiga anak itu? Jika kamu menikahi gadis lain, itu benar-benar tidak pasti. Kamu akan punya anak-anak yang menggemaskan seperti itu. Anakku, anak Suang Chen. Tentu tidak kalah dari ketiga anak itu. Kamu bahkan belum punya istri. Dan kamu sudah berfantasi tentang seorang putra. Mama, aku serius. Coba pertimbangkan, kan? Presiden Xuan. Saya menemukannya. Yang tanda tangan adalah... Masih perlu bilang hal begitu ke aku. Tangani saja sendiri. Tunggu sebentar. Gadis itu adalah penyelamat hidupku. Kamu nggak langsung bilang terima kasih. Yang sudah cukup tidak sopan. Sekarang kamu bahkan tidak bertanya tentang namanya. Hidup ibumu. Di mata anak nakalmu. Sama sekali tidak berarti. Beritahu aku. Orang yang menandatangani adalah Yunian. Mengerti. Pergi. Union. Tunggu. Apa kamu yakin itu bukan nama umum? Itu bukan nama yang umum. Itu Yunian itu. Apa maksudmu? Kamu sudah mengenalnya. Tidak heran aku bertemu dengannya di sini. The film was Tidak heran translated dia and tiba-tiba melakukan narrated by hal-hal M itu Media. padaku. Dia tidak ingin aku tahu. Dia punya 3 anak. Dia melahirkan 4 anak untukku. Aku pasti harus memperjuangkan anakku. Mama, apakah kau suka? Paman tampan itu. Paman tampan. Itu yang Mama. Cium di rumah sakit. Mama hanya tidak sengaja beradu wajah. Mama tidak suka paman itu. Xiao King kira aku akan punya ayah. Xiao King ingin paman itu menjadi ayahmu. Ya, Mama. Xiao King sangat menyukai paman itu. Xiao King. Xiao King. Xiao King tidak menyukai paman tampan itu. Xiao King juga tidak mau ayah. Xiao King hanya butuh Mama, itu sudah cukup. Mama, cepat coba hidangan ini. Tidak akan enak jika dingin. Mama, kau juga harus makan ini selagi hangat. Xiao King, kau harus makan lebih banyak. Kurasa aku benar-benar egois. Anak-anak memang membutuhkan seorang ayah. Maman, ayo kita pergi. Union. Kamu berencana membuat anakku menjual ikan bersamamu seumur hidup. Siang, mulai sekarang kamu akan tinggal di rumah dan bermain dengan Xiao King dan yang lainnya. Mama akan pergi menjual ikan sendirian. Tidak apa-apa. Mama, apakah aku melakukan kesalahan? Tentu saja tidak. Siang kita melakukan yang terbaik. Kamu banyak membantu Mama.
Mama hanya tidak ingin kamu lelah. Kamu masih sangat muda. Mama, aku tidak kecil lagi. Aku sudah 5 tahun. Aku tidak lelah sama sekali. Mama susah jual ikan sendiri. Aku ingin membantu Mama. Terima kasih, Xiang. Itu membuat Mama sangat senang, karena kamu memikirkanku. Namun, Mama pergi menjual ikan sendirian, juga tidak apa-apa. Ketika Mama terlalu sibuk suatu hari nanti, Mama akan meminta bantuanmu lagi. Benar, kan? Kamu tidak boleh menolak nanti. Tentu saja aku tidak akan menolak Mama. Kalau begitu sudah beres, kamu tinggal di rumah saja, dan bermain baik dengan Xiao King dan yang lainnya. Tunggu Mama pulang. Mama, ada apa? Xiaoniang, saya datang untuk membeli ikan lagi. Tuan Li. Seperti biasa. Jangan terus memanggil saya Tuan Li. Itu terlalu formal. Panggil saja saya Kakak Li, The atau film Kakak was Hong Wei, translated keduanya boleh. and Bagaimanapun, narrated by Anda Anne adalah Media. tamu. Jadi saya akan tetap memanggil Anda Tuan Li. Xiaoniang, lihat. Ada begitu banyak penjual ikan di sini. Katakan padaku, saya selalu membeli ikan darimu. Perasaan saya padamu. Belumkah kamu mengerti? Mungkin ikan saya, sesuai dengan selera Tuan Li. Bukan ikannya yang cocok dengan selera saya. Saya tertarik padamu. Xiaoniang, bagaimana kalau begini? Jadilah kekasihku. Saya akan memberimu 500 yuan setiap bulan. Untuk kamu belanjakan sesukamu. 500 yuan, Tuan Li sangat murah hati. Tentu saja. Kalau soal wanita, saya selalu murah hati. Mendapatkan 500 yuan gratis setiap bulan. Tentu lebih nyaman daripada melayani ikan-ikan ini. Setiap hari bukan begitu. Mulai sekarang, kamu hanya perlu melayani saya. Saya masih lebih suka menyajikan ikan. Bagaimanapun, ikan tetaplah ikan. Tapi beberapa orang, belum tentu manusia. Apa maksudmu? Apa kamu mengutukku? Tuan Li, jangan salah paham. Saya mengutuk mereka, pria lemah yang hidup dari istri mereka, dan berpura-pura murah hati dengan uang istri mereka. Laki-laki tak berguna, sampah itu bukan manusia. Bukankah itu tetap mengutukku? Beraninya kamu mengutukku? Apa statusmu? Bukankah kamu hanya penjual ikan bau? Ya, saya penjual ikan. Tuan Li di sini untuk membeli ikan. Jadi, Tuan Li, mohon bayar 42 yuan. Bayar apanya? Saya tidak akan membelinya. Jangan kira saya tidak tahu. Kamu hanya seorang pelacur. Anakmu itu. Kamu bahkan tidak tahu pria liar mana yang menghamilinya, kan? Siapa pria liar itu? Siapa yang ikut campur? Presiden Xuan. Sepertinya kamu mengenalku. Ya, saya tahu. Anda bernilai triliunan. Kepala keluarga Xuan. Siapa yang tidak kenal Anda di Jiangchen? Siapapun itu, hanya dengan sekali lihat, mereka akan mengenali Anda. Benarkah? Beberapa orang sudah melihatku 2 kali, dan masih tidak mengenaliku. Kalau begitu, maka orang itu pasti buta, Presiden Xuan. Ngomong-ngomong, Presiden Xuan, bagaimana bisa Anda merendahkan diri, datang ke toko kumuh seperti ini? Seorang pria liar datang ke sini. Apakah itu aneh? Tidak, Presiden Xuan. Anda salah dengar. Saya tidak membicarakan Anda. Saya membicarakan penjual ikan bau ini. Wanita ini, dia dan seorang pria liar. Dia punya anak. Benar sekali. Aku pria liar itu. Tidak. Anda berdiri di puncak The film piramida. was Bagaimana translated bisa Anda and terlibat dengan narrated seorang by penjual Anne ikan Media. bau? Wanita. Dia penjual ikan bau. Lalu bagaimana anakku, anak Zhuang Chen, akan dianggap jika dia mengikutinya menjual ikan? Tidak. Presiden Xuan, saya tidak tahu kalian berdua punya hubungan semacam ini, Presiden Xuan. Tidak apa-apa. Dia sendiri juga penjual ikan. Terima kasih, Presiden Xuan. Anda benar-benar murah hati. Saya permisi dulu sekarang. Tunggu. Kamu sering datang ke sini untuk membeli ikan. Kamu sudah sering ke sini. Dan kamu pergi tanpa membeli ikan. Sebenarnya, tentang ini. Saya tidak terlalu suka makan ikan. Kamu tidak suka ikan, tapi kamu datang ke sini.
Kamu punya motif tersembunyi, bukan? Tidak. Presiden Xuan, saya sangat suka makan ikan. Saya sengaja datang untuk membeli ikan hari ini. Sangat suka memakannya. Selama kamu menyukainya, makanlah sepuasnya hari ini. Zhang Cheng. Beri dia makan ikan. Tidak, Presiden Xuan. Apa yang Anda lakukan? Presiden Xuan. Presiden Xuan. Dia membalas dendam untukku. Ada apa? Aku mentraktirmu ikan. Kamu tidak terlihat senang. Senang. Saya senang, Presiden Xuan. Bagus, selama kamu senang. Sudah selesai makan. Ya, saya sudah selesai. Setelah makan, antar dia pulang. Tolong sampaikan kepada Nyonya Li untukku. Jika dia ingin bercerai, aku akan mencari pengacara. Dan aku akan membayar biaya hukumnya. Tidak, tidak. Presiden Xuan, Anda tidak boleh memberitahu istri saya. Istri saya akan menceraikan saya. Apa yang harus saya lakukan, Presiden Xuan? Jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak membantumu. Aku hanya tidak ingin anak-anakku dipermalukan dengan mengikutimu. Anda datang kepada saya. Bukan untuk mengambil siang. Bukan untuk mengambil siang. Tapi untuk mengambil siang. Si Cheng. Dan si King. Si Yao. Anda tahu segalanya. Kamu mau menyembunyikannya dariku selamanya. Dan mengambil keempat anakku, anak-anak Zhuang Chen. Untuk mengikutimu seumur hidup. Dan dipermalukan oleh orang-orang seperti tadi. Ini 500 juta. 400 juta diantaranya adalah untuk berterima kasih karena telah melahirkan mereka. Sisa 100 juta. Cukup untuk sisa hidupmu. Agar kamu tidak perlu menjual ikan. Dan bisa hidup nyaman tanpa khawatir. Union, apakah kamu berniat agar anak-anakku menjual ikan bersamamu seumur hidup mereka? Mama tidak suka paman itu. Xiao King kira aku akan punya ayah. Saya tidak mau. Kau sebaiknya berpikir baik-baik. Jika kau bersikeras pergi ke pengadilan, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengambil kembali anak-anakku. Saat itu, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Apakah saya masih bisa melihat anak-anak? Apa? Maksud saya, setelah anak-anak kembali ke keluarga Zhuang bersama Anda, kalau mereka merindukan saya, apakah Anda mau saya melihat mereka lagi? Setuju aku bawa mereka ke keluarga Zhuang. Selama Anda membiarkan saya melihat anak-anak, saya setuju. Jangan khawatir. Saya tidak akan sering mengganggu anak-anak. Saya juga tidak akan berani menganggap diri saya ibu kandung anak-anak dan memengaruhi reputasi keluarga Zhuang Anda. Mengapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Karena Anda benar, saya orang yang tidak mampu. Saya tidak ingin anak-anak saya menjual ikan bersama saya sepanjang hidup mereka. Aku tidak pernah mengatakan kau tidak mampu. Singkatnya, saya sudah memikirkannya matang-matang. Anak-anak membutuhkan seorang ayah, bisa melindungi dari hujan dan angin. Untuk mereka, yang terbaik adalah mereka bersama Anda. Bahkan jika nanti mereka tidak lagi memanggilmu mama, itu tidak masalah. Selama Anda memperlakukan mereka dengan baik, bahkan jika saya tidak pernah mendengar mereka memanggil saya mama lagi, itu tidak masalah. Apakah Anda membawa perjanjiannya? Berikan kepada saya. Saya akan menandatanganinya. Nona Yu, ini adalah perjanjiannya. Tidakkah kau akan melihat persyaratannya? Tidak ada yang perlu dilihat. Asal Presiden Zhuang baik pada anak-anak, saya bisa menerima syarat apapun. Sebenarnya, Presiden Zhuang, jangan bicara lagi. Biarkan saya menandatanganinya dengan cepat. Kalau tidak, saya akan benar-benar menyesalinya. Anak-anak, kalian punya ayah sekarang. Mulai sekarang, tak perlu ikut mama lagi. Menderita lagi. Mama, siang. Mama tidak bisa menandatangani. Apa ini? Mama, kami tidak akan pergi kemana-mana. Aku juga tidak akan pergi. Aku ingin tetap di sisi Mama. Mama tidak boleh meninggalkan kami. Anak-anak bodoh. Bagaimana mungkin mama meninggalkan kalian? Dia adalah papa kalian. Kalian hanya pulang bersama papa. Kami tidak mau Papa. Kami hanya mau Mama. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dan Mama. Itu bukan rumah.
Di mana Mama berada, itulah rumah. Tapi jika kalian mengikuti Mama, kalian akan menderita? Xiao Ting ingin Papa. Itu karena aku tidak ingin melihat Mama sendirian. Berjuang begitu keras. Jika Papa ingin kami meninggalkan Mama, maka Xiao Ting tidak mau Papa. Mama salah. Mama tidak akan pernah meninggalkan kalian. Mama. Mama. Sangat menyantun. Bahkan saya, yang tidak punya anak, bisa berempati. Apakah kau merasa bahwa aku pisahkan mereka dari keluarga? Itu sangat kejam. Ya. Tidak. Presiden Xuan. Tidak kejam. Memisahkan darah daging tidak kejam. Apakah kau binatang berdarah dingin? Kejam. Tidak. Tidak kejam. Itu juga tidak benar. Aku tidak peduli kejam atau tidak The kejam. film was translated Darah dagingku and sendiri. narrated by M Media. Harus bersamaku. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk membuatmu ikut denganku. Masih berani mengancam kami. Sepertinya pelajaran itu belum cukup. Mama sedang tidur. Apakah kau siap? Siap. Siap. Aku sudah memperingatkannya sejak lama. Aku tidak menyangka dia tidak hanya tidak bertobat, tetapi juga berani memperburuk keadaan. Memisahkan kami dari Mama. Kami harus memberinya sebuah pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia sama sekali tidak memikirkan perasaan Mama. Dia hanyalah ayah bajingan. Kita harus membuatnya menyesal. Dia hampir membuat kita menjadi anak-anak tanpa seorang ibu. Dendam ini harus dibalaskan. Lakukan. Aku akan meretas perusahaannya. Aku akan membuat Wall Street menjual sahamnya secara short. Kakak, apa yang harus kulakukan? Xiao Ting, kamu semangati mereka. Ya, kakak, semangati mereka. Halo. Zhou Titian. Beritahu semua orang. Mulai sekarang. Di seluruh negeri, tidak ada yang diizinkan menjual ikan kepada siapapun yang bernama Iswam. Presiden Xuan, ada masalah dengan materi ini. Jika tidak ada masalah, atur agar para pengacara melanjutkan prosesnya. Tidak masalah. Saya akan mengaturnya sekarang. Mama salah. Mama tidak akan pernah meninggalkan kalian. Mama. Mama. Biar kulihat lebih dekat. Kau boleh pergi dulu. Ya. Itu sepertinya sedikit kejam. Presiden Xuan, ini buruk. Jaringan kita telah diretas. Bukankah diretas itu kejadian biasa? Biarkan departemen teknis menanganinya. Presiden Xuan, departemen teknis yang diretas. Apa? Aku mempekerjakan kalian semua justru untuk mencegah peretas. Namun kalian diretas. Seluruh departemen teknis. Untuk apa ratusan orang itu? Presiden Xuan, peretas ini jelas seorang ahli yang tak tertandingi. Kita memang bukan tandingan. Jangan beri aku penjelasan. Kalau tak selesai dalam 5 menit, kalian semua dipecat. Presiden Xuan, ini buruk. Kekuatan tertentu melakukan shorting terhadap kita. Saham kita sudah mencapai batas bawah harian. Apa? Mereka sengaja menargetkan kita. Pihak lain memiliki latar belakang yang signifikan. Waktunya hampir habis. Mama akan segera bangun. Cukup untuk hari ini. Selesai untuk hari ini. Lanjutkan besok. Hai, Mama. Apa yang kalian lakukan? Kami sedang menonton bersama Xiao Ting. Menonton kartun. Kalian semua terus menonton. Mama sedang memasak hari ini dan akan membuat makanan lezat untuk kalian. Serahkan mencuci sayuran padaku. Mama dan Papa. Apakah kalian memanggilku ke sini karena masalah perusahaan? Jangan khawatir, semuanya bisa diselesaikan. Dasar anak nakal. Urusan perusahaan, aku terlalu malas untuk mengkhawatirkan itu denganmu. Aku bertanya padamu, Xiaonian dan keempat anak itu, kapan kamu akan membawa mereka pulang? Anak-anak memang milikku. Tapi, dia belum tentu menantumu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia melahirkan 4 anak untukmu. Jika dia bukan menantuku, lalu dia menantu siapa? Apakah kamu mencoba menjadi bajingan? Dialah yang bersikap brengsek padaku.
Xiaonian, dia melahirkan 4 anak yang begitu menggemaskan untukmu. Dan dia melewati begitu banyak kesulitan. Dasar anak nakal. Dan sekarang kamu malah bermain sebagai korban. Aku beritahu kamu, aku hanya mengakui Xiaonian sebagai menantuku. Jika kamu tidak membawa Xiaonian dan keempat anak itu pulang kepadaku, itu sama sekali tidak bisa diterima. Aku memberitahumu. Mama, aku masih ada urusan perusahaan. Aku akan pergi sekarang. Kamu belum ambil dokumennya. Gugatan hukum. Gugatan hukum. Kamu benar-benar akan menggugat Xiaonian dan memperebutkan hak asuh anak dengannya. Dan kamu masih bilang kamu bukan bajingan. Dia melahirkan 4 anak untukmu. Dan kamu benar-benar akan menggugatnya. Kamu tidak bilang apa-apa tentang putramu. Seorang presiden yang bermartabat akan menjadi bajingan. Nah, kamu seharusnya tidak melakukan ini kan? Sudah berakhir. Ini belum berakhir. Dasar bocah, kamu benar-benar ingin menjadi bajingan. Padahal saya adalah pria berintegritas. Bagaimana bisa saya punya anak sepertimu, yang sangat bejat moralnya? Mama dan Papa, aku tidak punya pilihan. Bukankah ini tentang darah daging keluarga Xuan yang memperebutkan hak asuh? Aku hanya bisa melakukan ini. Apa maksudmu? Tidak ada pilihan. Apa kamu tidak mau menikahi Xiaonian? Bukan sembarang orang yang bisa masuk keluarga Xuan. Apakah kamu meremehkan latar belakangnya? Di usia semuda ini, kamu bahkan lebih kuno daripada ayahmu. Dulu ayahmu, saat mengejarku, dia hanyalah seorang pemuda miskin. Dia tidak punya apa-apa. Jika aku meremehkan ayahmu, di mana kamu akan berada hari ini? Bicarakan dia. Bicarakan saja dia. Kenapa Anda selalu menyeret saya ke dalamnya? Kamu pikir cuma karena jadi presiden beberapa tahun, kamu berhak meremehkan ini dan itu. Kamu ingin menikahinya. Dia bahkan mungkin tidak setuju. Mama, aku tidak meremehkannya. Lalu kenapa? Jangan bilang padaku, kamu tidak menyukainya. Kamu sudah punya anak. Aku tidak percaya kamu tidak punya perasaan padanya. Mama, aku benar-benar tidak punya. Jangan keras kepala begitu. Persis seperti ayahmu. Aku bilang padamu, berhentilah keras kepala. Cepatlah menikahinya. Mama sangat khawatir padamu. Nanti kamu akan menghadapi krematorium pengejar istri. Nyonya, tuan muda, ikan untuk makan malam nanti. Bisakah diganti dengan hidangan lain? Mengapa? Bukankah Mama suka makan ikan? Tuan muda, saya minta maaf. Kami benar-benar tidak bisa membeli ikan hari ini. Dulu, jika kami tidak bisa membelinya di Jiangchen, kami akan mengirimkannya melalui udara dari kota lain. Tapi sekarang, tidak tersedia di seluruh negeri. Presiden Xuan, kami menemukan Geokik yang memerintahkan semua penjual ikan di seluruh negeri untuk tidak menjual ikan kepada keluarga Xuan. Bagaimana mungkin Gao Qi yang bisa memiliki kemampuan ini? Bahkan jika dia punya, apakah dia berani menyinggung keluarga Xuangku? Pasti ada seseorang di balik ini, tapi ini terlalu aneh untuk menargetkan Anda. Menggunakan metode seperti tidak menjual ikan. Bukankah itu terlalu kekanak-kanakan? Kekanak-kanakan. Aku akan mengatakan satu hal terakhir. Jangan ganggu aku dan Mama lagi. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Presiden Xuan, aku akan pergi membawa Gao Qiqiang untuk diinterogasi sekarang juga. Tidak perlu. Aku tahu siapa itu. Benar-benar anak Zhuang Chenku. Bagaimanapun keadaannya, mereka semua adalah naga di antara manusia. Presiden Xuan, apakah Anda mengatakan masalah-masalah ini semuanya dilakukan oleh nona muda dan tuan muda? Bagaimana? Anak-anakku, anak-anak Zhuang Chen, tidak punya kemampuan ini. Tidak, tidak. Tentu saja mereka memiliki kemampuan ini. Tapi, mengapa mereka melakukan ini? Tentu saja, ini untuk ibu mereka, untuk melampiaskan kemarahan mereka. Ini memaksaku untuk menurut, karena mereka sudah menyatakan sikap mereka dengan jelas. Aku juga siap untuk menurut, dengan enggan. Aku akan menikahi wanita itu kembali. The film was translated Nomor yang Anda tuju and tidak dapat narrated dihubungi. by M Media. Silakan coba lagi nanti. Ada apa, Presiden Xuan? Xiang memblokirku. Kamu mau menyerah setelah hanya 1 hari. Mimpi saja. Lanjutkan serangan. Baiklah. Harga saham grup Juang terus merosot. Dalam beberapa hari terakhir, nilai pasarnya telah jatuh sebesar 30 miliar. Grup Suang. Bukankah itu perusahaannya? Ada apa, Mama? Tidak apa-apa, kalian semua terus menonton. Apakah dia mengalami masalah?
Mama tadi sepertinya khawatir tentang Papa. Benar. Dan dia terlihat sedikit khawatir. Juang Chen, Presiden Grup Juang, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, muncul di depan umum. Wajahnya terlihat sedikit kuyu. Papa terlihat sangat menyedihkan sekarang. Cukup. Sepertinya dia sudah belajar dari kesalahannya. Kita bisa mengizinkannya menyerah sekarang. Maaf, nomor yang Anda tuju saat ini tidak aktif. Kamu tidak percaya apa yang kukatakan. Presiden Suang kaya dan berkuasa. Jadi dia tentu bisa melakukan apa yang dia katakan. Tapi aku tidak percaya. Kamu akan melakukan ini tanpa alasan. Tidak ada alasan. Aku adalah ayah anak-anak itu. Justru, karena kamu adalah ayah anak-anak, aku tidak akan percaya padamu. Bagaimanapun juga, kamu punya catatan. Aku, Suang Chen. Jika aku ingin memperebutkan hak asuh anak-anak, aku tidak perlu menyembunyikannya. Kalau begitu aku semakin penasaran dengan niat Presiden Suang. Tidak mungkin kamu jatuh cinta padaku, kan? Kamu ingin mengejarku dengan cara ini, bukan? Tepat sekali. Aku mulai tertarik padamu. Presiden Suang, lelucon macam apa ini? Karena Presiden Suang tidak mau jujur. Kalau begitu lupakan saja, aku tidak ingin tahu lagi. Aku harap Presiden Suang akan berhenti di sini. Apa kamu masih berpikir aku sedang bercanda sekarang? Kamu, Terakhir kali, kamu lapar. Kali ini, aku lapar. Anggap saja impas. Presiden Suang pasti benar-benar lapar. Sampai-sampai tertarik padaku. Seorang penjual ikan. Kamu adalah wanita pertamaku, Suang Chen. 5 tahun yang lalu, kamu mengambil keperjakaanku. Kedua kalinya, ketiga kalinya. Baiklah, berhenti bicara. Menjadi wanita pertama Presiden Suang, aku memang cukup merasa terhormat. Namun, paling-paling aku hanyalah kompleks tertentu Presiden Suang. Presiden Suang, carilah beberapa wanita lagi, dan itu akan memudar dengan sendirinya. Kamu ingin aku mencari wanita lain? Aku adalah ayah dari seorang anak. Apa kamu tidak peduli sama sekali? Presiden Suang, yakinlah, Presiden Suang dan aku semuanya dihitung. Baru bertemu 3 atau 4 kali. Paling-paling, aku hanya menganggap Presiden Suang orang asing yang sedikit dikenal. Aku pasti tidak akan peduli. Maksudmu, jika kita bertemu beberapa kali lagi, dan saling mengenal, maka kamu akan peduli. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Kamu punya seseorang yang kamu pedulikan. Aku tidak. Tepat sekali. Aku memang punya seseorang yang kusukai. Aku sudah berhubungan dengannya selama beberapa tahun. Apa? Jadi, Presiden Suang, sebaiknya kamu tidak datang kepadaku untuk membeli ikan lagi. Aku takut dia akan salah paham. Berbohong sedikit. Semoga dia berhenti di sini. Sepertinya itu juga bukan bohong. Siang dan 2 lainnya juga terhitung laki-laki, kan? Presiden Xuan. Bagaimana ada kemajuan? Kemajuannya terlalu signifikan. Selidiki untukku. Aku ingin tahu siapa orang yang dia pedulikan. Siapa dia sebenarnya? Ya, Mama, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Mulai sekarang, dia mungkin tidak akan mengganggu kita lagi. Dia benar-benar gagal. Nona Yu. Apakah ada yang mengganggu Anda? Beritahu saya akan pergi menghadapi orang itu. Terima kasih, Kakak Kiang. Sudah tidak apa-apa. Nona Yu, tolong jangan terlalu sungkan dengan saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja. Aku tidak akan sungkan dengan Kakak Kiang. Siang, Mama akan mengantar ikan. Kamu tetap di sini dan bantu Mama menjaga warung, ya? Ya, Mama. Kakak melihat. Ini Mama saya. Ikan yang dia berikan padamu terakhir kali. Tidak kamu makan. Ikan yang Bibi berikan padaku. Bagaimana bisa saya tega memakannya? Saya harus memujanya setiap hari. Kakak, lihat betapa bagusnya ikan ini dipelihara. The film Memang was sudah jauh lebih gemuk. translated and Tidak perlu, narrated teruslah by bekerja dengan baik. Media. Baiklah. Kakak benar-benar memuji saya hari ini. Saya harus melipat gandakan usaha saya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mulai hari ini, kirim seseorang 24 jam sehari untuk mengawasi ikan ini. Orang bisa kurus, tapi ikan tidak boleh. Apakah Anda dengar itu? Ya, kalau tidak dirawat baik,
Saya kasih tahu. Saya akan mengubah Anda menjadi makanan ikan. Suhu air harus dikontrol. Air harus bersih. Nona Yu dan saya sangat dekat. Seberapa dekat? Sangat dekat. Selama 5 tahun terakhir, kami hampir bertemu setiap hari, sedekat itu. Seberapa dekat kalian? Bagaimana saya harus menjelaskannya kepada Anda? Benar, Presiden Shuang, lihat, ikan ini. Nona Yu memberikannya kepada saya. Presiden Shuang, mohon diperhatikan. Saya tidak memintanya, pun tidak membelinya. Nona Yu memberikannya kepada saya secara sukarela. Dia bahkan tidak mau menjual ikan kepadaku. Namun dia dengan sukarela memberikan 1 ikan kepada pria ini. Apa dia benar-benar ingin aku, anak Shuang Chen, memanggil pria lain papa? Shuang, Presiden Shuang, ada apa? Saya salah ngomong. Tidak ada apa-apa. Kucing kami sudah lama tidak makan ikan. Dia sangat menginginkannya. Ini semua salah saya. Semua salah saya. Saya akan segera mengatur seseorang untuk mengirim ikan itu, agar kucing Presiden Shuang bisa makan sampai kenyang. Bukankah ada 1 di sini? Yang ini, Presiden Shuang. Mengapa Anda tidak memilih yang lain? Nona Yu memberikan yang ini kepada saya. Saya ingin membesarkannya dengan baik. Bagaimana jika aku bersikeras ingin yang ini? Ini. Kakak Qian, menyelamatkan nyawamu yang utama. Karena Presiden Shuang, Anda menginginkan yang ini. Saya hanya bisa lepaskannya dengan berat hati. Melepasnya dengan enggan. Zhang Cheng, pastikan kucing itu memakan ikannya sampai habis. Ya. Ikan yang Bibi berikan padaku, dimakan oleh kucing. Jika kakak tahu, apakah dia akan memaafkanku? Apa? Bibi apa? Jadi dia mengira Yunian adalah bibinya. Kalau begitu dia tidak mungkin Yunian pria yang dia pedulikan. Tuan Gao, ikan Anda sudah dikirim dengan mobil khusus ke rumah Anda. Terima kasih, terima kasih. Sekarang saya tak perlu minta maaf ke kakak dan memohon pengampunannya. Minumlah teh. Ya, untuk bisa secara pribadi minum teh yang Anda, Presiden Shuang, seduh untuk saya. Saya, Gao Qiqian, sungguh merasa terhormat. Ceritakan lebih banyak tentang bibimu ini. Membesarkan anak sendirian selama bertahun-tahun ini pasti sangat sulit. Apa dia tidak mencarikanmu seorang paman? Tidak, sama sekali tidak. Setiap hari, selain menjual ikan, dia pulang untuk merawat anaknya. Di mana dia akan menemukan waktu untuk mencari seorang paman. Beberapa tahun terakhir ini, apa dia mengalami masa sulit? Ini lebih dari sulit. 5 tahun lalu, pertama kali saya melihatnya, dia sudah hamil. 6 atau 7 bulan. Perutnya besar sekali. Dan dia masih bekerja memindahkan ikan. Anda tahu, memindahkan ikan adalah pekerjaan fisik yang berat. Bahkan pria pun mengeluhkannya. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sudah memindahkannya selama 5 bulan penuh. Semua hanya untuk mengumpulkan cukup uang untuk menyewa sebuah kios sebelum anaknya lahir. Tidak lama setelah dia menyewa kios itu, keempat anaknya, termasuk kakak saya, 4 anak, semuanya lahir. Untuk membesarkan anak-anak, dia bekerja lebih keras lagi. Dia membawa anak-anak ke kios, menjual ikan, sambil merawat anak-anak. Terkadang, ketika dia harus mengantar ikan, dia gendong anak di punggung. Jika dia sakit, dia tidak berani istirahat. Dia akan minum obat, sambil menjual ikan, dan merawat anak-anak. Baru setelah kakak saya berusia 3 tahun, dan bisa membantunya menjaga kios, barulah dia akhirnya sedikit lega. Siang, kemarilah. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda bersantai. Dia masih bekerja sekeras sebelumnya. Saya tanya, kenapa dia memaksakan diri? Dia bilang, dia tidak punya banyak kemampuan, dan anak-anaknya menderita karena dia. Dia hanya ingin bekerja lebih keras, menghemat lebih banyak uang, agar anak-anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik nanti. 5 tahun terakhir ini, begitulah dia hidup. Saya, Gao Qiqian, melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan tanpa kakak, saya akan tetap sangat menghormatinya. Beberapa orang bilang dia, seorang ibu menjadi kuat. Saya pikir itu omong kosong. Seolah-olah setiap ibu secara alami ditakdirkan untuk menderita. Mengapa harus begitu? Setiap kali seorang ibu menjadi kuat, hanya ada satu alasan, yaitu sang ayah adalah bajingan. Saya tidak tahu siapa yang menyakiti Bibi. Orang sebaik itu, siapa sebenarnya? Bajingan keparat itu yang mengecewakannya dan membuat Bibi menderita begitu banyak. Jika saya tahu siapa itu, saya pasti, demi Kakang dan Bibi, akan memberinya pelajaran yang setimpal dan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Bajingan, brengsek itu, mungkin sudah menyesalinya. Berhenti dilarang masuk. Halo, saya datang untuk mengantar ikan. Saya tidak peduli apa yang Anda antar ke sini. Hotel ini memiliki tamu penting hari ini. Personel tidak berwenang dilarang keras masuk. Kakak, bisakah saya merepotkan Anda untuk membantu saya mengantarkannya ke dalam? Alamat. Kamu pikir kamu siapa? Dan kamu ingin aku membantumu mengantarnya? Pikirkan sendiri. Pergi sana. Nona Su, Anda di sini. Kenapa bau amisnya begitu menyengat? Ini semua karena penjual ikan ini. Keluar sekarang. Tunggu sebentar. Apakah kamu Yunian? Sushan? Dia adalah orang yang membiusku waktu itu.
Benar-benar kamu. Aku barusan tidak mengenalimu. Kamu jualan ikan. Ya, menjual ikan untuk mencari uang. Bagaimana kamu bisa jati seperti ini? Padahal dulu, betapa gemilangnya kamu di sekolah. Begitu banyak teman sekelas laki-laki naksir padamu. Jika mereka tahu bahwa Dewi mereka dulu, sekarang jualan ikan, betapa patah hatinya mereka. Bagaimana dengan mereka? Itu tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganmu? Mereka sudah bertanya kemana-mana, mencari kabar tentangmu. Tapi ngomong-ngomong, dulu di tahun keduaku, kenapa kamu pergi begitu saja? Kamu bahkan tidak memberitahuku. Kita kan sahabat baik. Mengapa aku putus sekolah? Apa kau benar-benar tidak tahu? Aku, sahabat terbaikku tersayang. Bagaimana mungkin aku tahu? Lalu apa yang terjadi padamu waktu itu? Apa yang terjadi di masa lalu? Tidak perlu diungkit lagi. Jangan pergi, karena kamu sudah di sini. Ada perkumpulan di lantai atas bersamaku dan teman-temanku. Ikutlah denganku. Kita bisa ngobrol banyak. Aku masih harus mengantar ikan. Itu mudah. Kamu bisa mengantarkannya untuk sahabatku. Ya, Nona Su. Lihat masalah selesai. Sekarang kamu bisa datang, kan? Berpakaian seperti ini. Bukankah aku akan terlalu memalukan bagimu? Bagaimana mungkin kamu? Mereka semua teman. Mereka tidak akan menertawakanmu. Ayo pergi. Aku akan buat mereka permalukan kamu. Sudah waktunya untuk perhitungan lama. Diselesaikan. Hong Chai. Kenapa lama sekali? Apa kau merindukanku? Aku sudah lama merindukanmu. Dari mana datangnya pengantar barang bau ini? Ini tempat yang bisa kamu datangi begitu saja. Dia tidak mungkin mencoba menyelinap masuk untuk numpang makan, kan? Apa kalian semua tidak keterlaluan? Bagaimanapun juga, dia seorang wanita. Cobalah lebih murah hati terhadap wanita. Kau ingin makan sesuatu, kan? Ini, makanlah. Cukup. Dia bau sekali. Cepat, suruh satpam untuk membawanya pergi. Apa yang kamu lakukan? Jangan bicara tentang dia seperti itu. Aku yang membawanya. Sushan, kenapa kau membawa pengantar barang ke sini? Apa kau tidak malu? Aku melarangmu mengatakan itu. Yunian sekarang, meskipun dia penjual ikan, dan tidak lagi setara dengan kita. Tapi aku masih selalu menganggapnya sahabat baikku. Xiaonian, aku minta maaf sekali. Aku tadi sibuk mengobrol dengan pacarku. Aku tidak sadar sejenak. Maaf, Yunian, kamu sudah sampai pada titik ini hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani bilang sekarang bahwa kamu lebih populer dariku. Tidak apa-apa. Hong Chai, apa kau tertarik padanya? Aku bisa mewujudkan agar kau mendapatkan keinginanmu. Baiklah, setelah ini selesai, mobil yang kau inginkan itu, aku akan membelikannya untukmu. Ayo, Bosma. Mari kita lanjutkan. Ayo, minum. Mengapa mereka semua pergi? Mereka semua ada urusan. Tidak apa-apa. Mari kita berdua mengobrol dengan baik. Aku tahu kau tidak bisa minum alkohol. Jadi aku sengaja menuangkanmu segelas air. Minumlah. Mengapa aku merasa seperti pemandangan seperti ini? Agar familiar. Tentu saja ini tidak asing. Kita kan sahabat terbaik. Kita sudah sering mengalami adegan seperti ini. Benarkah? Apa yang terjadi waktu itu? Aku tidak begitu ingat. Aku akan mencoba untuk lihat bisa dapat perasaan itu lagi. Segera. Kau akan kembali seperti dulu. Tidak, Mama dalam bahaya. Tidak, Mama dalam bahaya. Presiden Xuan, Geo Kikiang sudah diantar pergi. Menurut Giao Kikiang, dia punya pria yang dia pedulikan sebelumnya. Dia benar-benar berbohong padaku. Dia ingin aku mundur. Kenapa? Apa karena dia sudah benar-benar menyerah padaku dan tidak punya harapan sama sekali?
Mama dalam bahaya. Cepat pergi selamatkan dia. Apa? Segera konfirmasi untukku. Lokasi Unian. Beritahu semua orang untuk berangkat. Sushan. Mengapa aku merasa sedikit pusing? Akhirnya mulai bereaksi. Pusing itu tepat sekali. Aku menaruh sesuatu di tahmu. Apa? Kau? Kau membiusku. The Mungkinkah film waktu was itu? translated and Benar sekali. narrated by M. Aku Media. juga yang melakukannya 5 tahun lalu. Tapi aku membiarkanmu lolos waktu itu. Hari ini, kau tidak akan seberuntung itu. Mengapa? Mengapa? Bukankah kita sahabat terbaik? Kau berani bertanya kenapa? Jika kita sahabat baik. Lalu kenapa? Semua pria di sekolah hanya punya mata untukmu. Kenapa setiap kali kau disebut selalu pintar dan cantik? Tapi saat aku disebut selalu sahabat terbaik Unian, aku bahkan tidak pantas punya nama. Jadi, karena ini, kau membiusku. Hanya kau lebih populer dariku. Adalah dosa terbesarmu. Kau sudah selesai. Tidak buruk, tidak buruk. Namun, tidak akan ada risiko, kan? Setelah aku merekam seluruh prosesnya, apa kau pikir dia masih berani bicara? Sangat bagus, sangat bagus. Kau sudah memikirkan semuanya. Ingat, untuk memberi mozaik padaku, Kakak Ma, jangan lupakan saudara-saudaramu. Jangan khawatir. Setelah aku selesai bersenang-senang, giliran kalian yang akan bersenang-senang. Ayo kita minum dulu. Aku akan segera mulai. Unian, aku akan lihat bagaimana kau pulih kali ini. Kau akan berlutut di kakiku seumur hidupmu. Kau, bagaimana kau baik-baik saja? Sederhana saja, karena air yang kau bius. Aku tidak meminumnya sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Jika aku meminumnya kali ini juga, maka aku benar-benar akan terlalu pelupa. Air itu sudah diminum oleh kertas ini 5 tahun yang lalu. Hanya kau yang dekat denganku. Hanya kau yang bisa melakukannya. Sayangnya, tidak ada bukti saat itu. Jadi aku tidak bisa membawamu ke pengadilan. Untungnya, kali ini, aku sudah bersiap-siap sebelumnya. Jika aku tidak melakukan sandiwara ini, kau bahkan merekamnya. Cepat, rebut ponselnya. Dia akan mengirim kita semua ke penjara. Kau sudah tahu 5 tahun lalu bahwa aku yang melakukannya. Tunggu apa lagi? Ayo, dasar penjual ikan bau. Kau berani mengancam kami. Aku seorang penjual ikan. Lah, baiklah, baik. Jati tidak ada di antara kalian yang peduli padaku. Jangan salahkan aku kalau aku berjuang sampai akhir. Kau berani. Apa yang harus kutakutkan? Lagi pula, aku sudah tamat. Apa yang kau lakukan jauh lebih serius daripada percobaan pemerkosaan. Cukup untuk membuatmu mendekam selama beberapa tahun. Ini gawat. Baiklah, tangkap penjual ikan bau ini dan bunuh dia. Aku akan bertanggung jawab jika dia mati. Berani menyentuh wanitanya Zhuang Chen. Kau mencari mati. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Zhuang Chen. Dia wanita Zhuang Chen. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal Zhuang Chen? Dia hanya penjual ikan bau. Mama, kami membawa papa untuk menyelamatkanmu. Papa, bagaimana kau bisa melahirkan anak Zhuang Chen? Saya sangat susah. Baru kenal seorang sosok yang masih hijau. Bagaimana kau bisa begitu mudah melahirkan anak orang terkaya di Jiangcheng? Zhuang Chen, kau terlalu mudah mendapatkannya. Kenapa? Ini bukan keberuntungan. Ini takdir. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Dulu, itu berkat kau menyakitinya. Kalau tidak,
Bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Apa karena aku? Aku awalnya akan menyakitinya, dan aku bahkan membantunya berhasil. Sudah kubilang sebelumnya, ini takdir. Selanjutnya, giliranmu menghadapi takdir. Bawa mereka pergi, pastikan kedua orang ini tidak pernah muncul di hadapanku lagi. Terima kasih. Sama-sama. Kau adalah milik Zhuang Chenku. Ibu dari anak-anakku. Bagaimana aku bisa biarkan itu terjadi padamu? Jika sesuatu terjadi padamu, akankah anak-anak memaafkanku? Syukurlah, kami lolos dari bahaya. Kali ini aku beri kamu 99 poin, dikurangi 1 poin, untuk mencegahmu menjadi sombong. Identitas presiden, akhirnya berguna. Itu tidak mudah. Sebagai seorang ayah, aku akhirnya menerima persetujuan anak-anakku. Papa, Dalam hidup ini, wanita yang paling kucintai adalah kau. Suan Chen. Terima kasih. Sudah memberitahuku hal-hal ini. Terima kasih. Karena memberitahuku bahwa selain anak-anak, ada orang lain yang mencintaiku. Terima kasih. Aku benar-benar puas. Mama menangis untuknya. Di hati Mama, dia pasti ada di sana, kan? Jika ada kesempatan, maka berikan dia kesempatan. Union, aku tidak akan mengizinkannya. Kita tidak berutang apapun satu sama lain. Aku harus berutang padamu. Nah, kenapa kau sangat diam sejak kau kembali? Mencoba merangkai ini. Apakah ini ada hubungannya dengan Nian Nian? Apakah ada yang salah? Mama, kau benar-benar tepat sasaran. Dia tidak mau menikah denganku. Dia bahkan tidak mau menemuiku. Apa? Dia tak mau ketemu kamu. Kau pasti membuat Nian Nian marah. Mama, aku juga ingin tahu. Kau tidak tahu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Katakan padaku, beberapa hari terakhir ini, kau bersama Nian Nian. Apa yang terjadi? Biarkan aku mendengar apa yang salah. Kira-kira begitulah. Aku benar-benar tidak bisa mengerti kenapa. Dia sangat marah. Dasar anak bodoh. Bodoh seperti ayahmu. Itu sama sekali bukan kemarahan. Itu jelas berarti dia punya perasaan padamu. Tidak mungkin. Dia punya perasaan padaku. Dia bahkan tidak mau menemuiku. Kau bilang keluarga juang lamamu. Sungguh, kalian berdua sama-sama bodohnya. Aku bertanya padamu. Dulu, bukankah kau meremehkan penjual ikan itu? Union. Apa kau berencana agar anakku menjual ikan bersamamu seumur hidup? Ya, Aku sudah tahu tentangmu. Biarkan aku bertanya lagi padamu. Bukankah kau mengungkapkan bahwa mereka tidak cukup baik untukmu? Bisnis keluarga Presiden Suang terlihat luas dan makmur. Aku hanya seorang penjual ikan. Aku tidak pantas untuk Presiden Suang. kau memang punya kesadaran diri. Ya, dia memang begitu. Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Apa kau mengerti sekarang? Dia menjaga jarak darimu. Karena dia takut menghambatmu. Jadi ternyata, Union khawatir dia tidak cukup baik untukku. Bagaimana Nian Nian tidak cukup baik untukmu? Jelas-jelas kau bodoh. Yang tidak cukup baik untuk Nian Nian. Anak ini terlalu baik. Dia biasanya menanggung begitu banyak kesulitan. Namun dia selalu memikirkan orang lain. Dengar ya, kau bocah. Jika Nian Nian pergi, aku akan menceraikan ayahmu. Dan memutuskan hubungan ibu anakku denganmu. Kamu hanya perlu memutuskan hubungan dengannya. Menceraikanku. Itu tidak perlu, Kam. Sekarang masuk akal. Semuanya masuk akal sekarang. Jadi yang dia permasalahkan adalah identitasku sebagai presiden. Papa, aku akan mengundurkan diri sebagai presiden. Apa jangan pernah memikirkannya? Aku akhirnya pensiun. Untuk menikmati beberapa hari yang nyaman. Kamu sama sekali tidak boleh mencoba menarikku kembali. Lalu, Presiden Xuan, jangan lihat aku. Aku jelas tidak pantas untuk posisi presiden ini.
Lalu siapa yang harus kita cari? Baiklah, baiklah, jangan mengelak. Bahkan jika kau mengundurkan diri dari posisi presiden, itu hanya mengobati gejala, bukan akar masalahnya. Mama, tolong beritahu aku. Kau bocah, kau akhirnya tahu untuk meminta bantuan ibumu. Dengarkan mama, kan, wanita, kau tahu, semua butuh pendampingan. Semakin lama kau menemaninya, semakin bahagia dia. Dia makin tak bisa tinggalkan kamu. Pada saat itu, apapun identitasmu, dia akan bisa menerimanya. Ambil contoh ayahmu. Dulu, dia hanyalah seorang pemuda miskin. Jadi dia hanya gigih tanpa henti. Bukankah aku juga menerimanya? Aku sudah menjadi satuan ukuran sekarang. Bagaimana aku bisa menemani dia kalau dia tak mau ketemu aku? Kau, tidak bisakah kau menciptakan pertemuan kebetulan? Pertemuan kebetulan. Dengan tingkat pemahamanmu, kurasa dalam hidup ini, kau tidak akan bisa memenangkan hati Nian-Nian. Untuk menantuku, dan untuk cucu-cucuku. Sepertinya wanita tua ini harus mengambil tindakan sendiri. Ini benar-benar Nian-Nian. Apa kau masih mengenaliku? Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Bibi, apakah kamu merasa lebih baik? Ya, jauh lebih baik. Lihat. Adapun kesehatanku saat ini, sangat prima. Ini yang tidak sempat kutemui terakhir kali. Putra sulungmu, kan? Ya, Bibi. Namanya Siang. Halo, Nenek. Sangat sopan dan benar-benar menggemaskan. Nian, kau dan anak-anak menyelamatkanku. Aku belum benar-benar berterima kasih padamu. Bibi, tidak perlu berterima kasih. Baguslah, kalau kamu baik-baik saja, mana mungkin aku tak berterima kasih padamu. Bukankah itu akan membuat orang baik berkecil hati? Ada mobil kita di rumah, yang harganya di bawah 500.000. Apa? Maksudmu, biasanya kamu membeli begitu banyak mobil, dan di saat genting seperti ini, tidak ada satupun yang bisa digunakan. Kenapa kamu tidak cepat mencari solusi? Kita akan berangkat dalam 2 menit. Kamu harus mencarikanku mobil yang cocok. 2 menit. Beli satu sekarang dalam 2 menit. Tidak ada waktu untuk itu. Aku tidak peduli. Dengar ya, Juang Janwa. Jika hari ini kamu menghalangiku menjemput anak-anak dan menantuku, aku akan menceraikanmu. Mengancamku lagi. Mama, mobil itu sepertinya memenuhi persyaratan. Xiaonian, sudah lama menunggu. Tidak apa-apa, Bibi. Kami juga baru saja tiba. Halo, kakek dan nenek. Halo, kakek dan nenek. Ini adalah anak-anakku yang besar. Ini pasti keempat anakmu. Itu luar biasa. Sungguh luar biasa. Xiaonian, ayo masuk mobil. Mobil ini agak sederhana. Maaf membuatmu dan anak-anak tidak nyaman. Bibi, tidak nyaman sama sekali. Lihat betapa senangnya anak-anak. Terima kasih, Xiuqin, karena menyukai mobil Nenek. Nanti, Nenek akan membelikanmu mobil yang lebih besar untuk dinaiki. Benarkah? Baiklah. Maafkan Nenek, anak-anak. Karena membuat kalian menderita. Kalian semua turun dulu. Aku akan pergi memarkir mobil. Dadah, kakek. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Cepat. Presiden Tua Xuan, apakah semuanya sudah diatur? Jangan khawatir. Presiden Tua Xuan, aku jamin tidak akan ada yang salah. Mereka tidak akan tahu. Bagus, setelah ini selesai, aku akan meminta Zhuang Chen mempromosikanmu. Terima kasih, Presiden Tua Xuan. Nenek, pelan-pelan. Xiaonian, lihat. Hari ini, Mal mengadakan undian gratis. Bagaimana kalau kita mengambil undian hadiah dulu? The film was translated and Hadiah apa narrated by saja yang ada hari Amelia. ini? Hadiah kami sangat murah hati. Hadiah ketiga adalah ponsel. Hadiah kedua adalah... Langsung saja beritahu hadiah utamanya. Hadiah utama kami adalah pembebasan belanja 1 juta di seluruh mal. Pembebasan belanja 1 juta. Maksudmu? Di mal ini, jika kita membeli barang senilai 1 juta, kita tidak perlu membayar apapun. Tepat sekali. Xiaonian. Cepat Onde. Jika kita memenangkan ini, kita akan dapat rezeki nomplok. Bibi. Keberuntunganku selalu buruk. Aku tidak akan membuang waktu untuk menggambar. Siapa bilang keberuntunganmu buruk? Mungkin hadiah utama hari ini adalah milikmu. Kamu dan Bibi mengundi bersama. Atau, biarkan anak-anak menggambar untukku. Kalian semua ingin bermain lotre. Xiaoqin, kamu punya keberuntungan terbaik. Kamu pasti bisa memenangkan hadiah besar. Untuk Mama. Tapi bagaimana jika aku tidak menang? Kamu pasti bisa melakukannya. Tidak ada yang pasti dalam lotre. Xiao King, anggap saja ini seperti bermain game. Nenek khawatir. Mama akan mengeluarkan uang. Nenek benar-benar berusaha keras. Aku duluan, kan?
Sayangnya, kamu tidak memenangkan hadiah. Keberuntunganku sangat buruk. Bibi, probabilitas untuk menang memang sangat rendah. Wajar jika tidak menang. Keberuntungan itu seimbang. Keberuntunganku buruk. Keberuntungan Xiaoqing pasti bagus. Xiaoqing pasti akan memenangkan hadiah utama. Terima kasih, Nenek. Aku akan melakukan yang terbaik. Selamat kepada nona muda ini, karena memenangkan hadiah utama, 1 juta belanja di seluruh area gratis. Dia benar-benar menang. Xiaoqing, kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil. Cepat, biarkan Nenek ikut merasakan keberuntunganmu. Bibi, mari kita kembalikan hadiah utama ini. Kenapa dikembalikan? Ini milikmu, dimenangkan dengan kemampuanmu sendiri. Uang ini harus dihabiskan, dan habiskan semuanya. Aku tidak terbiasa menghabiskan uang yang kudapatkan secara cuma-cuma. Berikan kepada Bibi. Ini milikmu. Bagaimana Bibi bisa menerimanya? Xiaonian, belanjakan saja dengan berani. Nanti kamu akan terbiasa membelanjakannya. Aku tiba-tiba teringat, orang tua yang memarkir mobil ini, kenapa dia belum datang juga setelah sekian lama? Bagaimana kalau begini, kamu ajak anak-anak berbelanja dulu, sedangkan aku akan mencari orang tua itu, aku akan kembali dan mencarimu nanti. Benarkah? Kalau begitu aku akan melihat-lihat dulu. Dasar bocah nakal, sudah sampai, jika sudah di sini, cepat masuk. Dengar ya, Xiaonian sudah menyadari sesuatu. Jika kamu tidak cepat, rahasianya bisa terbongkar. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Jika kamu mengacaukan ini lagi untukku, jangan repot-repot pulang. Jangan khawatir. Itu pasti tidak akan terjadi. Ini yang saya, nona muda, belikan untuk Anda. Apakah Anda puas? Puas, sangat puas. Seperti yang diharapkan dari nona muda keluarga baik. Murah hati. Sekarang Anda sudah puas. Maka selanjutnya, saatnya saya yang puas. Lagi. Apa? Anda mengambil barang-barang saya, dan Anda tidak mau berusaha, percaya atau tidak? Cepat keluar dari sini. Kakak Chen, sungguh kebetulan. Sialan, The film was Juang translated Chen sekarang, and bahkan tak narrated mau by bilang satu kata Media. padaku. Dia kembali lagi. Aku tahu itu. Tidak ada pria yang bisa acuh tak acuh padaku. Juang Chen sama saja. Kakak Chen, kamu tidak perlu menghiburku. Tidak peduli bagaimana kamu memperlakukanku. Aku akan memberimu 1 menit untuk meninggalkan mal ini. Apa? Kakak Chen, apa maksudnya ini? 56 detik tersisa. Dalam 56 detik, jika kamu tidak meninggalkan mal ini, aku jamin mulai sekarang, kamu tidak akan bisa berbelanja di mal manapun lagi. Aku pergi sekarang. Hari ini, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ada toko mainan di sana. Mari kita pergi melihatnya. Itu Papa. Setelah meletakkan dasar begitu lama, sang protagonis akhirnya muncul. Kami sudah menyiapkan panggung untuknya. Sudah begitu lama. Aku harap dia bisa memainkan drama ini dengan baik. Jika dia masih sangat cantik. Ayo pergi. Ayo terus berbelanja. Papa, bisakah Papa bermain game denganku? Berikan barang-barang itu padaku. Kamu pergi bermain dengan anak-anak. Ayo pergi. Xiaoqing. Tapi sebenarnya, bukan Papa yang bermain denganmu. Kamu yang bermain dengan Papa. Karena Papa belum pernah bermain juga. Ayo pergi. Kenapa dia belum bermain? Apapun. Apakah dia tidak punya masa kecil? Sepertinya menjadi presiden cukup sulit. Aku selalu merasa hari ini bukan dia yang menemani kami ke mall, melainkan kami yang menemaninya. Anak-anak sangat menyukainya. Bersamanya, dia kepada anak-anak juga tulus. Kiri 1. Serbu. Anak-anak. Papa lelah.
Bisakah kalian bermain sendiri sebentar, kan? Papa perlu istirahat sebentar. Lewat sana, cepat. Cepat, dia mengejarmu, cepat. Dia pergi. Tidak mungkin. Anak-anak masih di dalam. The film was translated and narrated by Selama M mereka Media. baik-baik saja, meski aku tak akan dengar mereka memanggilku mama lagi, itu tidak masalah. Tidak. Union. 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 Jangan tinggalkan aku. Jangan. Zhang Cheng, ambil semua rekaman pengawasan di Jiangcheng. Berikan aku lokasi Union. Jika kamu menemukan dia meninggalkan kota, jangan hentikan dia. Cukup berikan aku lokasinya. Aku masih kacau. Ada apa? Union. Kamu tidak pergi. Dia hanya berpikir aku sudah pergi. Aku tidak pergi. Maafkan aku. Aku terlalu gelisah. Aku kira. Kamu pergi kemana? Aku baru saja pergi dan mengembalikan semuanya. Kenapa dikembalikan? Bukankah itu yang kamu dan anak-anak paling sukai? Jika anak-anak menyukainya, aku akan membelikannya untuk mereka. Tapi aku tidak bisa menggunakan uangmu. Hadiah utama ini. Tolong bantu aku mengembalikannya kepada Bibi. Kamu tahu semuanya. Selama lotri. Aku belum begitu yakin. Tapi setelah melihatmu, aku mengerti segalanya. Orang tuaku dan aku tidak sengaja mencoba menipumu. Hanya saja. Apa itu penipuan? Aku masih tahu. Tolong bantu aku mengembalikannya kepada Bibi. Dan tolong ucapkan terima kasih padanya untukku. Kamu benar-benar tidak menyalahkanku. Atau, apakah kamu sedikit menyalahkanku? Barang-barang di mal keluargamu agak mahal. Apa ini? Suan Chen, terima kasih hari ini karena menemani mereka ke mal. Mereka sangat senang. Aku juga sangat senang. Dia memberiku sesuatu. Aku tidak kacau. Aku tidak kacau. Selamat tinggal, kakek dan nenek. Selamat tinggal. Ayo pergi. Mama, apakah aku masih bisa, seperti hari ini, bermain dengan papa? Xiao King. Mungkin. Tidak lagi, karena Papa tidak setiap hari punya banyak waktu, sebanyak hari ini. Mulai sekarang, kita akan lihat kapan dia ada waktu. Dia tidak sibuk dengan pekerjaan lagi. Kita bisa pergi bermain dengannya lagi. Benarkah? Ya, Mama. Aku akan menunggu papa. Kau membuatku takut setengah mati. Aku kira dia akan mengacaukan segalanya lagi. Aku baru berumur 5 tahun. Hati kecilku sangat rapuh. Akhirnya, ada kemajuan. Nah, bagaimana? Ada kemajuan. Kami bersekongkol untuk menipunya. Dia tahu. Apa? Kalau begitu, selesai sudah. Aku tidak akan bisa melihat dia dan anak-anak lagi, kan? Apa yang harus kulakukan sekarang? Namun, dia juga tidak marah. Dia bahkan memberiku jam tangan. Dia memilihnya sendiri. Memberikannya langsung kepadaku. Dasar bocah nakal. Kamu cuma bahagia kalau aku The film ketakutan, was kan? translated Bukan and begitu. narrated by M Media. Jam tangan ini disita. Tidak, Mama. Dia memberiku ini. Justru karena menantuku yang memberikannya padamu.
Aku, sebagai ibumu, akan menyimpannya dengan aman untukmu. Ayo pergi. Juang Chen ternyata dengan wanita lain. Punya anak. Dan 4 orang. Sudah cukup buruk Juang Chen punya anak haram. Dia masih berusaha menyenangkan wanita itu. Apa yang membuat wanita itu lebih baik dariku? Nona muda, kami menemukan. Siapa wanita itu? Apa pekerjaannya? Nama wanita itu adalah Yunian. Dia seorang penjual ikan. Apa? Penjual ikan. Juang Chen sebenarnya bersedia punya anak dengan seorang. 20 juta. The film was translated and narrated by M Media. Anda ingin aku menculik keempat anak ini. Begitu lebih baik, karena Anda seorang pebisnis. Mengapa Anda menolak untuk menghasilkan uang? Tepat sekali, selama Anda membawa keempat anak ini kepadaku. 20 juta akan menjadi milik Anda, membawa mereka untuk menemuimu. Tidak masalah. Tuan Gao cukup masuk akal, bukan? Gyo Kikian, apa yang Anda lakukan? Bukankah Anda yang menyuruhku membawa mereka ke sini? Aku sudah membawa mereka. Bangun. Kakak. Dia. Kakak. Aku bertanya, kamu menjawab. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Anda. Siapa sebenarnya Anda? Kakakku sedang bertanya padamu. Dia tidak memintamu untuk menanyai kakakku. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Presiden Xuan, jam tangan yang istrimu berikan. Kenapa tidak kau pakai? Apa yang kamu tahu? Apakah ini hanya jam tangan biasa? Ini adalah tanda kasih sayangnya. Tanda cinta sebagai koleksi. Untuk dinikmati perlahan. Tapi, jika kau tidak memakainya, bukankah istrimu akan berpikir, kau tidak menyukainya? Maksudku untuk koleksi sehari-hari. Aku pasti pakai saat ketemu dia. Zhang Cheng. Kamu mau ngajarin aku kerja? Ya. Apa kamu mencoba menggantikanku? Tidak, Presiden Xuan. Bagaimana mungkin aku berani berpikir begitu? Sebenarnya, kamu bisa. Presiden Xuan, tolong jangan bercanda seperti itu. Entah itu lelucon atau bukan. Kamu akan mengerti saat melihat ini. Presiden Xuan, Anda mengalihkan saham Anda kepada Tuan Muda dan Nona Muda, dan mengundurkan diri sebagai presiden. Apa kamu masih berpikir aku bercanda sekarang? Presiden Xuan, pengalihan saham Anda kepada Nona Muda dan Tuan Muda sangatlah wajar, tapi Anda tidak perlu mengundurkan diri sebagai presiden. Bukankah Nona Yo sudah menerima statusmu? Sebelum dia setuju denganku, aku tidak akan membiarkan kesalahan apapun. Dan aku tentu saja tidak bisa membiarkannya merasa beban apapun. Apa kamu mengerti? Aku mengerti, tapi setelah Anda pergi, bagaimana dengan perusahaan? Aku tidak bisa menanganinya. Kamu sudah bersamaku selama 7 tahun. Ya, Bahkan seekor babi. Harusnya sudah belajar benar sekarang. Apa kamu pikir kamu lebih buruk dari babi? tentu saja aku lebih baik dari babi. Baguslah, kalau begitu. Besok, saya akan mengumumkan kepada Dewan Direksi pengangkatan Anda sebagai presiden sementara. Presiden Xuan, tidak. Anda tidak bisa. Aku benar-benar akan mengacaukan perusahaan. Suang Group begitu besar. Jika Anda berhasil menghancurkannya, saya akan sangat terkesan. Presiden Shan, mulai hari ini, perusahaan secara resmi diserahkan kepada Anda. Saya akan mentraktir istri dan anak-anak saya makan. Siam, saya baru saja akan mencari Anda dan Mama untuk pergi makan. Papa, seseorang ini menyakiti Mama. Cepat pergi selamatkan dia. Apa? Kau akhirnya muncul. Setelah aku menabrakmu dan membunuhmu, bahkan jika aku tertangkap, paling-paling hanya tabrak lari. Dan kau takkan pernah layak bersaing denganku. Posisi Nyonya Juang. Setelah mengantar ikan ini, saatnya pulang. Malam ini, dia akan datang makan malam denganku dan anak-anak. The film was translated and Kau penjual narrated ikan by M sialan, Media. mati. Apakah aku akan mati? Union.
Suan Chen. Suan Chen. Suan Chen, bangun. Jangan menakutiku. Suan Chen, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Hanya luka kecil di sudut mulut saya. Ada apa? Jam tangan saya rusak. Jam tangan yang Anda berikan kepada saya rusak. Tidak apa-apa jika jamnya rusak. Aku akan membelikanmu yang lain besok. Mari kita cepat ke rumah sakit dulu. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Tidak perlu terburu-buru ke rumah sakit. Tangkap dia. Ya, Presiden Xuan. Anda baik-baik saja. Cepatlah. Keluarlah. Untuk membuat keluarga baik kehilangan segalanya. Mengapa kamu membawaku kembali? Aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Xiang Chen bisa ikut dengan saya. Anda juga pasti terkejut. Beristirahatlah dengan baik. Aku khawatir tentangmu. Apakah saya terlihat ada yang salah? Ayo pergi. Biarkan saya mengantar Anda pulang dulu. Baiklah, aku di sini. Kamu harus segera ke rumah sakit. Anda nggak mau undang saya masuk sebentar. Lihat jam berapa ini. Jika kita menunda lebih lama lagi, kesehatanmu akan bermasalah. Apa yang akan kita lakukan? Mengerti. Langsung ke rumah sakit. Pulanglah. Aku masuk. Kamu harus segera ke rumah sakit. Jika ada hasilnya, segera beritahu aku. Aku akan mengunjungimu besok. Baiklah. Sampai jumpa besok, kalau begitu. Sampai jumpa besok. Presiden Xuan. Dia tidak berbohong padaku. Dia benar-benar terlihat baik-baik saja. Tapi mengapa? Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Apakah karena aku diselamatkan olehnya? Presiden Xuan, cepat masuk ke mobil. Xiang Chen. Anda akan menghadapi masa sulit ke depan. Apel. Cepat bawa Presiden Xuan ke rumah sakit. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ada apa ini? Dia tidak mengirimiku pesan apapun tadi malam. Sekarang aku nggak bisa menelepon dia. Xiang Cheng, kenapa aku nggak bisa telepon Suan Chen? Dia di rumah sakit mana sekarang? Nyonya, Presiden Xuan tidak ada di rumah sakit sekarang. Dia pergi ke luar negeri untuk perjalanan bisnis. Itulah mengapa ponselnya tidak bisa dihubungi. Apa? Perjalanan bisnis? Dia tidak pergi untuk pemeriksaan fisik kemarin. Dia memang begitu, Nyonya. Kesehatan Presiden Xuan baik-baik saja. Makanya dia pergi dinas sejak pagi-pagi. Mengapa terburu-buru? Dia jelas-jelas mengatakan kemarin bahwa dia akan menemuiku hari ini. Saya meminta maaf kepada Anda atas nama Presiden Xuan. Ini adalah proyek mendesak. Ada sesuatu yang salah. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Baiklah, kalau begitu. Ini adalah darah. Xiang Cheng, kamu berbohong padaku, kan? Apakah sesuatu terjadi pada Suan Chen? Nyonya, semua yang saya katakan adalah benar. Xiang Cheng, jangan berbohong padaku lagi. Beritahu aku di mana dia. Bagaimana keadaannya sekarang? The film was Aku mohon, translated beritahu aku. and narrated by M. Jiang Chen, Media. pergi dan bawa nyonya ke sini. Di mana Suan Chen? Nian. Jangan salahkan kami karena membohongimu. Dia mengalami pendarahan internal yang parah. Tadi malam, 3 pemberitahuan kondisi kritis dikeluarkan. Ini sudah operasi keempatnya. Jika dia tidak berhasil melewatinya, maka pendarahan internal parah. Dia sengaja berpura-pura baik-baik saja kemarin. Mengapa dia menyembunyikannya dariku? Mengapa dia bersikeras mengantarku pulang? Tidakkah dia bisa datang ke rumah sakit lebih awal? Presiden Xuan tidak mengatakan. Tapi menurut saya, Presiden Xuan mungkin takut. Dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk membawa Anda pulang lagi. Anda tidak ajak saya masuk duduk. Dia tidak hanya ingin mengantarku pulang. Dia ingin melihat tempat aku tinggal bersama anak-anak. Tapi aku menghalanginya.
Aku sebenarnya, dari awal sampai akhir, tidak membiarkannya menginjakan kaki ke dalam rumah. Anda tidak mengajak saya masuk duduk. Jadi usaha Presiden Suang tidak sia-sia. Apakah 200 yuan cukup? Anda tidak mengajak saya masuk duduk. Lihat jam berapa ini. Jika kita menunda lebih lama lagi, tubuhmu akan mengalami masalah. Lalu bagaimana? Suan Chen, bangunlah. Asalkan kamu bangun, aku tidak akan pernah menghentikanmu lagi. Kapanpun kamu mau masuk, kamu bisa. Aku tidak akan menghentikanmu lagi. Asalkan kamu bisa bangun, kami hentikan program ini untuk berita penting. Juang Group telah mengeluarkan pengumuman. Juang Chen, Presiden Grup Juang, karena alasan pribadi, telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Zheng Chen, Asisten Khusus Presiden, telah dipromosikan menjadi Presiden sementara. Juang Chen sebenarnya bukan lagi presiden. Ada apa ini? Apa maksud mereka? Karena alasan pribadi. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Juang Chen?